tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Samsul, Pak Bayu, Pak Somad. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih udah hadir di rapat pekanan yang sudah sekian lama ya. Kita baru bisa Iya, Pak. gabung lagi ya. Sebenarnya ini menindaklanjuti kita kemarin ketemu ya offline ya. Itu ada atmosfer bagus ya, momentum bagus ya. Sayang kalau kita nggak pergunakan. Nah, pas juga sebenarnya sebelumnya sih sudah mention juga sama Pak Piko untuk keberlangsungan ini. Seperti itu. Semoga saja sih Pak Piko bisa ikut join ya. Tadi udah disampaikan juga sih. Nah, 10 menit lagi katanya join. Ya. Oke. Oke, mungkin kita buka aja dulu ya dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Agenda malam ini mungkin kita agak santai dulu ya. Kita pemanasan karena baru ada kumpul ya. Mungkin bahas tentang isu-isu terkini ya yang ingin kita selesaikan. Ya, infonya mungkin udah sempat tersampaikan ke Pak Somad gitu. Nanti mungkin Pak Piko akan ngejelasin lagi. Gitu. Tapi sambil ngisi 10 menit ya boleh mau tanya-tanya apa, ada Pak Samsul, kebetulan ada Pak Bayu gitu. Kemudian ada Pak Somad. Siapa? Ya. Sambil ngobrol, Pak ya. Ya, boleh. Pak Samsul kemarin gimana, Pak? Harddisk dipasang aman ya, Pak? Oke, udah nyala kan mikrofon saya? Oke. Nyala. Harddisk sudah dipasang, udah apa namanya? Udah tak format juga, udah kepake ini sekarang. Statusnya sudah terpakai, udah terformat dan jadi itu memang tujuan awalnya tujuannya beli itu adalah untuk membackup data-data di harddisk yang udah ada gitu karena itu harddisknya udah penuh itu seperti itu. Jadi itu udah saya pindahin juga yang sekarang udah jalan sih. Oke, Pak. Ini ada isu baru. Harddisk kemarin penuh udah beres isunya. Terus ini irgisnya sih. Jadi kita mesti nunggu Pak Piko ini untuk Iya, benar. konfirmasi irgisnya. Soalnya ini ada apa konfignya si irgis. Dia tetap baca konfig yang lama meskipun udah diubah. Udah itu sih. Kita nunggu Pak Piko untuk konfirmasi ini. Terus sempat info yang muncul yang ke server apa Raffi ya, Pak? Itu ya nggak bisa masuk ya? Atau gimana? ya nggak bisa saya remote itu. Kemarin kan sempat nanya ke Pak Piko, Pak ada akses ke server fisiknya nggak gitu. Kalau ada mungkin bisa di apa datangin ke sana atau mungkin minta bantuan ke Pak Danang ya. Iya. Seperti itu. Soalnya kunci saya ditolak, Pak Piko juga kuncinya ditolak kan. Iya, betul, Pak. Terus saya minta tolong Adit juga yang punya akses ke sana juga kuncinya ditolak. Jadi seperti itu. Pak Aftian juga ditolak itu, Pak. Pak Aftian Iya, kemarin dia cerita ngobrol-ngobrol sama Pak Aftian. oke. Iya, katanya, waduh saya udah nggak bisa akses ke semua ini katanya, ke semua server. Oh iya ya memang kemarin ya udah tahun-tahun kemarin sih Iya. apa akses ke server untuk pengembang yang lama itu memang sengaja kita tutup gitu. Oh, kirain karena sama Hmm. kayak problemnya kayak yang Pak Piko dan teman-teman.
beda ya. Kalau Pak Piko harusnya masih punya, masih bisa akses. Oh, Kalau akun-akun yang dulu banget itu kan maksudnya kayak kan banyak yang jadi beberapa memang sudah saya tutup gitu. oh oke, ya, Usernya sih masih ada di sini, cuma kan ya, aksesnya aja ditutup ya. di sini usernya kan ada banyak, ada Pak Beni, ada Haikal, Iyang, ada Pak Emdam juga, usernya ada di sini kan. Iya, betul Pak. Nah, Oke, dulu memang sengaja ditutup karena ya buat sempat keamanan juga ya Pak ya. ada yang kebobolan gitu kan, ada yang Iya. bobol. Jadi ya kita atasi dengan pokoknya akses yang lama yang dulu kita hapus saja dulu gitu. Kalau memang nanti butuh bisa kita buka lagi gitu sih. Betul Pak. Seperti itu Pak. Mantap Pak. Oke. Ya. Oke Pak, berarti nanti 2 itu kita naikkan ya ke isu sekarang ya. Ya. Ada satu lagi yang kita belum sempat handle itu yang di Netzen itu. Paling itu belakangan aja sih nanti. Iya, betul. Dan Yang isunya kan kita, itu ya. kita prioritaskan IRGIS yang ada di Rani ini dulu. Sorry saya ada 2 Pak. Siap. Kirain ada yang baru. Siap. Masih kelihatan muda Pak. Tentunya. Foto lama itu Pak. Males ganti-ganti profil. Tes suara saya kedengaran nggak Pak? Dengar Pak. Dengar Pak, jelas Pak. Dengar ya? Satu di luar, satu di dalam Pak. Di dalam nggak bisa nge-vape kan? Pak Selamat, Iya Pak. bikin acara di INF yuk. Iya Pak, bener Pak. Ini baru mau saya omongin tuh Pak. Anak-anak kan kemarin itu nagih. Katanya tim blank on istilahnya ngisi atau setidaknya ngejelasin sebelum mereka join, katanya sih gitu. Oh gitu. Terus saya Mantap itu, bilang Pak. kalau saya lagi nanti kurang greget gitu. Nah ini kebetulan udah datang nih Pak Piko. Sehat Pak Piko? Halo, selamat malam. Ih, apa kabar Pak? Kabar gimana ya kabar saya? Pada datang ya Pak kemarin ke ILC? Oh datang Pak. Rame. Saya nunggu. Saya nyariin Pak Piko. Rame Pak. Terus tahun depan di mana Pak? Sudah ada kepastian? Stadion. Nggak dibahas Pak. Tahun depan belum ada info. Tapi katanya tuh ada 2 kandidat tuh, Makassar sama nggak tahu Pak Haris itu maksudnya ILC atau apa? Nanti kayak yang di tahun 2015 Pak, tahun depan nggak ada gitu. Nunggu Oh, iya. berapa? Itu
Ada sebagian kelompok yang voting ILC ditiadain ya Bang, waktu terakhir tuh. Yang pas di mana? Tegal ya? Tegal. Iya di Ya, Tegal. terakhir di Tegal. Heeh. Oke, Pak Piko, mungkin mulai dari saya. Tadi udah dibuka oleh Pak Slamet, jadi mungkin yang pertama ini saya mau tanya terkait dengan Irgis nih. Yang infonya kemarin saya sampaikan lewat apa namanya Telegram ya. Ada isu bahwa apa namanya konfignya si Irgis ini saya ubah karena kita kan upstreamnya mirrornya apa si Irgis ini pakai Poliwangi gitu kan. Nah itu Poliwangi itu kita nggak bisa pakai reponya seperti itu. Jadi kita ubah ke apa namanya Kartolo yang di data utama itu nggak kebaca gitu. Tetap kebacanya yang Poliwangi. Gitu. Oke, baik. Saya coba catat dulu ya. Ini yang kontennya terkait riset ya, Pak? Tadi repo masih ke Siliwangi. Poliwangi. Mau digeser ke Kartolo. Ya ya. Di config-nya udah saya ubah tuh. Teman ketika saya coba jalankan ulang Irgis repo sync gitu, dia tetap baca yang Poliwangi. Service Irgis repo-nya sudah saya restart, itu tetap sama gitu. Baik. Nah, sebenarnya tadi sudah dibahas ada beberapa isu ya, yang isu pertama itu terkait Irgis, apa ya mungkin itu isu yang isu yang ke nol kemarin adalah harddisknya si Rani kan penuh gitu. Kemarin saya minta beliin harddisk baru untuk mindahin di yang jadi isi itu kita fungsikan sebagai backup harddisk yang baru itu udah sekarang harddisknya udah terpasang dan backupnya udah saya apa namanya udah saya pindah lah datanya, jadi sekarang udah bisa dipakai lagi gitu. Baik. Terus harddisk apa isu yang ke satu tadi terkait Irgis, isu yang ketiga itu terkait dengan si server Raffi gitu. Jadi kunci saya ditolak, kuncinya Adi ditolak, kuncinya Pak Air Piko juga udah dicobain, udah ditolak juga ya Pak Piko ya. Oh. Kalau untuk tim pemaket, siapa aja yang masih bisa dicolek? Pak Anto masih nggak? Coba dicolek di grup sih. Kalau Iya, paling ya jelek-jeleknya kalau pemaketnya belum bisa up, saya sama Pak Ervin nanti yang jadi pemaket sambil ngerjain Irgis kita maketin. Siap. Kalau Pak Ervin beberapa bulan lalu bukan ya, 3 minggu yang lalu tuh nyolek, saya mau ngajak lanjutin, jadi dia mau nyoba lagi ke Irgis. Itu sih kalau situasinya dari riset. Oh ya ini kudetanya gimana nih Pak Slamet, jadi ya Pak? Ya boleh Pak, diomongin dulu Pak, di mari Pak. Biar Pak Samsul kayaknya belum tahu tuh Pak. Iya, jadi ini saya usulin ke Pak Slamet, Bapak-bapak, supaya kerjaan saya diambil alih dulu biar pegang riset. Karena kan sebelumnya riset dipegang PST ya. Dan waktu selama jadi pegang posisi manajer list, sama-sama buat apa? waktu pegang manajer rilis itu ya kebanyakan saya nggak manage rilis ya, tapi lebih sering pusing ngoper Irgisnya.
Jadi saya pikir mungkin karena Pak Selamat yang paling aktif dan agresif di Blangkon, ya biar dipegang Pak Selamat dulu dan saya kembali ke riset. Saya udah minta izin juga sih ke Pak Estu, dan Pak Estu oke. Jadi nanti saya akan coba bangunin lagi timnya dan fokus ke riset terutama terkait Irbis. Jadi gitu. Pak Selamat bersedia ya? Ya Pak, insya Allah bersedia Pak. Supaya saya kirim email resmi ke Milis buat pengumuman. Berarti Pak Selamat pegang manajer, terus saya ke riset. Katanya Pak Camat ya, katanya mau ambil alih humas. Betul Pak? Ya Pak, Baik Pak. saya nggak Nah, mengambil alih sih Pak. Ditunjuk oleh Pak Selamat. oke, itu sih terkait kudetanya, detailnya sih seperti itu. Nah, saya coba sambil ketik email ke milik ya. Sama saya nanti mau coba share screen ya Pak. Apa namanya, ada email masuk dari, kalau nggak salah dari mana ya, dari kayak komunitas juga, atau kayak mungkin training digital gitu. Dia mau kerja sama kita sebagai komunitas. Nanti saya liatin dulu ya, sambil Pak apa ini ya, ngetik-ngetik. Mantap Pak. Saya. Entah apa ya, pokoknya semenjak TLC ya ada gayung menyambut lah. Seolah-olah emang kita mesti kembali ke jalur yang benar. Bentar. Kalau kesenian siapa Pak orangnya? Ada Pak Bayu dari kesenian, Pak Semat. Oh, ya Pak Bayu. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak. Gimana Pak? Oh salam kenal saya Pak. Iya Pak. Kenalan Siap, dulu. salam kenal Pak. Wah, mantap. Kemarin udah ketemu sama saya. Oh, yang waktu mau pulang itu Pak siapa ya? Ya betul itu saya Pak. Betul itu saya Pak. Yang waktu yang dari yang malam itu Pak, sesi malam yang ketemu sama teman-teman NF ya. Ada Iya, Pak betul. Selamat, Oh, ada iya, Pak iya. Sumat Pak juga. Bayu itu, Pak. Ya itu. Tak pikir orang Surabaya Pak. Di Bogor Wah juga. bukan Pak. Ya. Jogja Pak. Jogja. Bintangnya ILC kemarin itu, Pak. Wes. Cuma potongannya saya sama Pak Samsul mirip. Potongannya mirip kita Pak Samsul. Waduh. Pak Samsul, Pak Piko ya kita mirip lah Pak potongannya. Botak juga Pak.
Otak juga kita. Oh iya, ding Jogja ding ya. Udah ini Ya. Pak, ini Pak tuh. Apa, Pak? Kemarin di IRC saya lebih panjang, pulang terus tak potong lagi. Dulu sebelum nikah saya punya rambut Pak di sini. Entah kenapa jadi begini. Itu saya jadikan pabrik itu, Pak. Kalau Wes. nikah otomatis langsung terkikis itu bagian-bagian pinggir itu. Ya itu, Pak, dahinya membesar seiring dengan besarnya cinta itu, Pak. Mantap. Ini mau nulis pengumuman Pak, mohon dikoreksi kata-katanya. Bisa lanjut dan apa ya? Dan semakin maju. Dan segera bisa rilis. Semakin maju, membawa manfaat untuk banyak orang. Luar biasa. Apa ya namanya? Rilis itu kan bonus saja, Pak. Bagaimana Pak? Rilis kan bonus saja itu. Rilis? Rilis bonus saja. Maaf saya kurang dengar bagaimana Pak? Ya, rilis itu bonus aja Pak. Yang nyari apa Pak Piko? Barangkali bisa dibantu cari. Bahasa Indonesia dari perpetual motion itu apa? Saya pernah lihat di kedai perpetual motion. Perpetual motion itu baru dengar saya. Gerakan yang tidak berhenti. Apa itu? Oh, ada di halaman misi kalau nggak salah. Ini di Dokusaurus bisa nyari kan? Ada kolom pencarian. Oh ini dulu. Misi. Kok kesini orang? Ini Swacala abadi. Ya ampun ribetnya. Semoga dong kepercayaan ini para pelanggan bisa itu aja ya. Mantap. Mantap, Pak Piko. Malam. Selamat malam, selamat berdiskusi dengan tim belangkon pasca ILC 2022 sama dengan pemuluhan di Roda sendiri. Dan kembali ke organisasi untuk proses pengembangan sistem. Untuk mengkaitkan dalam ini,
Saya kira nggak. Oh, bentar. Mantap, developer belangkon pakainya Mac. Oke, saya kirim. Oke, kita jabat tangan dulu Pak Selamat. Terima kasih ya sudah mau gantiin saya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak Piko. Terus saya gandeng ya Pak. Saya nggak mau lepas-lepasin nih. Oke, kalau lihat dari PR untuk tim riset, terutama yang itu dulu ya, Vertolo tadi ya. Selain itu ada lagi nggak? Ada request nggak, teman-teman? Halo Pak Piko. Ya, halo. Isunya maksudnya ya, selain yang riset ya. Apa itu Pak? Jadi tadi yang apa namanya, yang Irgis, yang Raffi Pak, server Raffi, itu kira-kira gimana ya Pak Piko, ada akses ke fisiknya Pak, atau Oh, yang di Lombok ya? bukan yang di Lombok, yang di Pak Danang, Danang. Pak. Server Pak Danang Raffi. mana? Iya Pak Danang. Oh, ingat saya Pak. Tapi saya bisa kontak Pak Danang sih kalau emang mau diliatin. Kebetulan besok pagi saya ke Jakarta, bisa mampir sore atau malamnya ke data center, tapi harus kontak Pak Danang dulu sih. Iya, oke. Tapi yang jelas kalau sudah kontak sama Pak Danang, kalau memang diperlukan ke Jakarta saya bisa ke sana, karena dalam seminggu mungkin saya 1-2 kali ke Jakarta bisa mampir ke sana. Oke, siap. Nanti saya coba kontak Pak Danang dulu ya Pak Piko ya. Bapak kontak aja Pak Danang, minta izin mau akses mesinnya. Siap. Ada tiketnya belum Pak yang itu? Sorry, gimana Pak? Ada tiketnya belum terkait Raffi ini? Belum ada tiketnya. Ditiketin aja, nanti kita koordinasi di situ. Siap. Oh, ini harusnya yang ngomong gini Pak Selamat nih. Sekarang ganti dulu ya. Pekan depan deh boleh. Siap. Kayak sementara itu sih prioritasnya itu sih di Irgis sama yang Raffi. Oke. Silakan, barangkali dari teman-teman ada lagi. Dari saya kayaknya sementara itu dulu Pak Piko. Terima kasih. Dari saya juga nggak ada sih, sudah cukup jelas tadi laporan terkait riset. Atau saya forward ke grup pengembang dulu ya. Ini dapat japian dari ini Thunbercode. Tapi bentuknya seperti apa sih kita belum tahu ya. Bentuk kerjasamanya seperti apa. Nah, saya forward dulu ya. Jadi bunyinya gini. Selamat sore admin Blank on Linux. Perkenalkan, sebelumnya saya Vicky, Community Partnership spesialis dari Thunbercode. Nah, dia kasih tahu Thunbercode adalah edtech yang menyediakan beragam program upskill kemampuan digital. Lebih dari 20.000 alumni dari program upskill Thunbercode. Saat ini ingin menjalin kolaborasi bersama dengan 60 lebih komunitas seperti himpunan mahasiswa hingga komunitas hobi untuk bisa mengembangkan komunitas serta mensuplai anggota komunitas dengan skill digital dan beragam kolaborasi lainnya.
kami siapkan untuk bisa mendapatkan mutual benefit dengan komunitas. Nah, berkenan dengan itu apakah ada kontak? Nah, saya kasih kontak humas. Nah, bentuknya seperti apa? Saya lihat sih belum ada balasan sih ke email, belum ada kiriman ke email lagi. Jadi intinya dia mau menjalin kerjasama dengan komunitas. Kalau Bapak tangkap dari email ini atau dari pesan ini, bentuk kerjasamanya apa ya? Kayaknya belum ada deh, Pak. Belum ada itu, Pak. Cuma memang dari istilahnya tadi ya. Jadi kita komunitas mungkin bisa diberikan sama dia ya apa program-program atau kayak kursus-kursus ya yang disediakan di upskill. Tapi timbal baliknya kita belum tahu nih apa nih. Karena memang kan dia spesialis itu juga tuh. Misalkan kayak edutech ya kan, kayak pelatihan gitu ya. Program upskill gitu kan. Tapi kembali lagi tadi memang belum clear sih kita dapat informasinya. Dia hanya oke. Ini dari prasangka saya aja sih ya. Kan saya juga dulu sempat kelola komunitas program juga, tapi sekarang udah nggak aktif. Biasanya dari edtech kayak gini, dia polanya itu nawarin beasiswa gitu buat anggota komunitas. Dia bisa ikut bootcamp, habis itu dia dibantu penyalurannya ke industri. Cuma di belakangnya itu kalau dilihat dari tata cara bisnisnya, ya dia sama kayak aktif gitu, Pak. Kalau misalnya sudah keterima kerja, dia ada timbal balik gitu dari potongan gajinya. Itu cuma prasangka saya aja, makanya saya agak bingung ini bentuk kerjasamanya gimana ya. Apakah seperti itu gitu? Iya. Disambut aja, disambut terus ditanyain kira-kira yang diharapkan ekspektasinya apa sih? Ya, baik Pak. Sama ini kerjaannya Pak Samad dong ini berarti. Iya. Bukan saya yang jawab terus. Iya. Sepakat, Pak. Cuma ini Pak Piko, Pak Somad, yang tadi itu kita ngobrolin ya, Pak Somad ya. Jadi dari STT, dari Nurul Fikri ya, teman-teman tersebut minta dari tim Blank On itu mungkin ngasih pengarahan gitu kayaknya Pak. Walaupun saya udah banyak sih ngasih pengarahan ke mereka, tapi kepengen aja kenal sama tim pengembang untuk awalnya emang mereka kan kepengen ikut terlibat tuh buat bantu-bantu. Nah, tapi setidaknya dengar ceritanya dari tim pengembang. Kira-kira bisa nggak tuh Pak? Nanti kita di set tim pengembang untuk mungkin sekedar ngisi. Bisa aja sih. Bisa. Ya Pak. Kalau apa namanya? Menurutku ya semacam kayak apa kopdar kayak gitulah di TTNF, acara santai gitu, kita ngobrol-ngobrol memperkenalkan kayak gitulah. Selain Blangkon ya timnya juga gitu. Iya Pak. Kenalan dengan timnya gitulah. Siapa yang bisa datang lah kayak itu misalnya. Kalau bisa bareng Pak Piko ngenalin tim riset, ngapain aja kegiatannya. Atau kalau ada tim lain juga ikut memperkenalkan juga timnya. Itu mungkin Pak. Oke Pak, berarti saya coba awal ya perkembangannya ya.
Saya bilang Mantap. anak-anak, coba diusulkan tanggalnya, nanti tanggalnya udah dapat nih, lempar ke kita nih, nanti kita sepakati gitu ya. Siap. Cocok, Pak. Sama yang tadi itu Pak, yang rubber coat itu, aku mau tanya, apa namanya, kalau dari kita sendiri nih, biasanya tuh kalau di tempat lain itu juga sering kan masuk apa tawaran-tawaran kerjasama kayak gitu. Contoh misalnya itu dari ada yang modelnya itu kayak apa community partner ketika mereka mau bikin event kayak gitu kan. Modelnya kerjasamanya itu nanti dia bikin event terus kita jadi apa ikut jadi ikut ngisi acara atau ada juga bentuknya community partnernya itu eventnya itu berbayar terus kita dapat diskon atau dapat free tiket 2 atau 5 kayak gitu. Terus ada juga model apa namanya tawaran kerjasamanya itu kayak yang model-model bootcamp gitu, itu mereka nawarin diskon ke komunitas, komunitas-komunitas. Nah, kalau dari kita sendiri itu menyikapi untuk tawaran-tawaran kerjasama seperti itu kayak gimana gitu Pak? Menurut Bapak-Bapak semua. Kalau dari saya pribadi sih, kalau tentu saja kalau yang event-event itu kita open kayak gitu ya. Kalau untuk tawaran-tawaran kerjasama kayak gitu. Nah, kalau menurut Bapak-Bapak semua kira-kira gimana? Oke, kalau saya sendiri juga sama sih Pak, open Pak. Lagi pula kan istilahnya nanti akan ada terangnya tuh, maksudnya dia akan ngejelasin apa yang dia kasih, terus apa yang saya ada feedbacknya lah gitu ya. Nah, kan jelas tuh clear, dan teman-teman yang misalkan ngambil kesempatan itu kan pasti nanti akan ada ininya aturan main lah istilahnya seperti itu ya. Ya, Tapi itu kan hal yang positif ya. Saya rasa sih betul Pak. bagus sih. Siap Pak. Dari Pak Piko ada tambahan masukan lain atau menanggapi hal terkait hal tersebut? Belum Pak, sudah oke saya atur sih. Nah, itu yang dimilih saya nggak perlu ini kan Pak, nggak perlu kirim ke milis kan, cuma replay aja punya Pak Piko kan? Bebas sih Pak. Sekarang data yang pegang kendali. Ya wes. Oh ya, kemarin ada yang join, yang gabung ke riset. Itu Iya betul. udah kirim Milis. belum ya? Udah kirim ke milis udah. Nulis di Request. Untuk kenapa? nambahin namanya ke wiki. Udah. Oh, Ya udah. udah ada di grup. Belum. Oh, ya. Boleh dimasukkan Pak? Udah. Ya langsung aja dah. Ya udah. Ntar saya ngomong sama anaknya untuk saya masukin. Dia kepengennya apa? Riset Pak. Berarti Pak Piko udah langsung dapat ini nih, partner nih. Mantap. Rasanya tapi seperti beban Pak. Karena harus bisa onboarding dan lain-lain. Oke, nanti setelah masuk ke grup Telegram akan saya coba sambut dan ajak ngobrol nanti bareng Pak Ervin juga. Nah, terus terkait ini Pak, berarti kan namanya digeser-geser dong ya? Ya, oke. Ya. Apalagi ya? Nanti kirim aja satu pull request untuk geser semuanya.
Ya. Sama info, saya coba share screen dulu ya, Pak. Sekalian mau laporan. Oke, sementara ya status keuangan Blink On masih saya yang pegang nih Pak, di rekening BRI. Nah, ini penggunaan dana yang tercatat, kalau dari 2022, ini bulan Juli ada renewal domain Blank On, 3 tahun. Ini ditransfer ke Pak Estu, totalnya 656.700. Kemudian yang baru ini, harddisk 2 TB 2 piece. Sekian. Nah, total yang ada di saya sejumlah 13 sekian. 13.642.005 rupiah. Ini 5-nya dari mana ini? Oh, karena ada ini nih, ada bayar-bayar yang pecahannya 5 kali ya. Ini kayak gini nih, kita bisa. Iya, benar-benar. Pak Selamat, Ya, paling nanti itu direvisi aja ya, bukan ke Waljina tapi Rani, mesin Rani. oh iya. Oke, makasih Pak Selamat. Siap. Mungkin itu ya, karena yang tadi di email sudah ini dijawab. Paling ya tadi email masuk banyak yang nanyain, Blank On masih hidup. Kedua, Blank On boleh nggak dipakai buat ini? Nah, saya bilang sih memang boleh, karena memang lisensinya terbuka buat digunakan. Gitu. Terus terkait ini Pak, repository. Nah, itu gimana Pak? Kemarin kan teman-teman banyak tuh, misalkan pengguna Blank On kan masih pakai yang Uluwatu. Terus kadang kendalanya tadi kan, repositorinya gitu ya. Terus alternatif lain pakai repositori yang ada gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Pak Piko. Ini terakhir sih dari saya. Atau Pak Samsul mau nanggapin Pak? Oke, terkait yang repo untuk Uluwatu, sebenarnya kita udah nggak support lagi ya, dalam arti kita udah nggak maintain reponya sebenarnya itu. Jadi kalau mau dapat yang update sih paling ambil dari reponya Debian gitu. Nanti kalau cuman resikonya kalau nanti update, kemudian di-upgrade, Blankonya akan berubah jadi Debian gitu aja sih. Oh ya, terkait Uluwatu ini saya ada konten sih Pak. Saya ngusul kalau Uluwatu, rilis sebelum Uluwatu apa? Ya, Tambora sama Uluwatu itu kita take down isunya, berkas isunya kita take down. Atau kalau nggak di take down, kita bikin pengumuman kalau kita sudah nggak support 2 rilis itu. Ini sebenarnya selain karena memang kita tidak ada research untuk nambal ke situ, di 2 rilis itu ada bug yang sangat fatal terkait installernya. Jadi dulu kan pakai PertoED ya. Jadi di PertoED itu ada bug yang sulit direproduksi, di mana partitionnya jadi berantakan. Salah jarak partisinya tuh. Dan itu sudah ada beberapa laporan. Saya rasa sih lebih bijak kalau kita menyatakan atau menerbitkan press release gitu, kalau kita menghentikan dukungan kedua rilis tersebut dan merekomendasikan pengguna untuk tidak menginstal. Ya, mungkin dibuat, ya bener sih pengumuman resminya sih Pak. Soalnya pas kita ngomong tentang Blank On, pasti yang dicari yang ada, yang kita punya ya, di website kita. Nah, itu di-download.
dia mau nyobain, nah kendalanya begitu. Oh, Kalau yang Verbik itu belum ada installernya ya? Yang sekarang ada Cala Meris. Apa namanya itu udah teruji sudah oke. Yang sekarang. Pak Piko, Ya, kalau pendapat dari saya, kita cukup kasih pengumuman aja gitu. Kalau untuk ISO-nya, pendapat saya ya itu biar biar tetap bisa di-download aja, biar orang bisa nyobain. Cuma kita kasih pengumuman aja bahwa reponya sudah kita tidak support gitu aja sih. Sudah kita tidak apa namanya, udah tidak kita maintain gitulah. hmm. Kalau kalau poin yang lagi satu gimana? Yang terkait kita tidak merekomendasikan. Jadi ada dua di situ, satu Mbak support, kedua kita nggak rekomendasiin salah. Ya, kayak mau sebatas untuk apa namanya, coba-coba boleh gitu ya. Tapi untuk production atau untuk keseharian kita sarankan jangan. Iya, ya, seperti itu. Kalau menurut Nanti saya seperti itu, Pak. Jadi, wording untuk istilah teknisnya akan saya coba bantu susun biar saya serahkan ke Pak. siap, siap. Oke, ya pendapat saya itu sih, Pak Piko. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Oh ya Pak Somad, untuk kunci-kunci humas sudah ini ya nempel terus ya di grup humas ya, masih nempel ya. Ya Pak. Ntar kalau itu tanya-tanya aja Pak. Ya. Berarti kita ketok palu ya Pak, karena Pak Piko udah jabat tangan saya, jadi kita bergeser. Pak Somad jadi di koordinator humas ya. Siap. Ya, saya jabat tangan Oke, ke Pak Somad ya Pak. Jabat tangan Pak. Ya, mohon diterima ya Pak. Ya. Jabat tangan ikonnya mana ya? Ikonnya mana? Juga nyari tadi. Nggak ada Pak. Adanya tos. Ya wes Pak, nggak apa-apa. Nah, tos dulu lah Pak. Ya dah, boleh Pak. Ini Pak Somad katanya Pak Bayu dari kesenian minta itu Pak, minta dikasih kerjaan gitu Pak. Kan sekalian pengumuman tuh Pak. Dikasih apa, Pak? Kasih Ada banyak Pak. Tapi oh jadi banyak. Maksudnya kasih apa? kasih apa tuh tulisan kok tulisan apa? Kotak atau gambar. Di mananya tuh Pak? Nanti kasih ini Pak. Kasih konsep desain Pak untuk sosial media dan pengumuman lainnya. Iya betul. Saya yang penting kali ini Pak. Dikasih konten lah Pak, apa dikasih briefnya lah Pak. Iya, iya. Tunggulah. Oh, gitu. Ntar, kalau ngarang-ngarang terus saya takutnya menimbulkan kericuhan gitu Pak. Biar di mana Pak? lagi Pak Bayu. Di tiket. Apa Pak? Di tiket atau di mana? Boleh di tiket aja. Saya udah lama nggak main sih sebenarnya. Boleh. Sama, Coba Pak. dicolek-colek aja yang penting. Saya udah lama nggak mainan GitHub jadi biar buka-buka lagi. Mantap. Saya udah lama nggak nengok-nengok tiketnya yang di GitHub. Wah, saya juga Pak. Udah lama banget saya Pak. Biasanya nengokin cucu bukan. Nengokin nengokin tas-tas aja yang lain. Cuma di grup doang. Siap. Nanti saya buatkan tiket Pak ya.
Oke, Pak Piko ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Oh, barusan nggak ada Pak. Terima kasih. Dari Pak Samsul? Dari saya sementara itu belum ada lagi. Oke, Pak Bayu? Ada lagi Pak? Gimana Pak? Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Belum ada sih dari kesenian, dari manajer saya, koordinatornya belum ada informasi juga. Iya, aman Pak. Berarti Pak Bayu siap terima permintaan aja dulu ya. Iya Pak, Ya, siap terima arahan ini nanti. Kalau perlu ada apa gitu, ntar saya colek-colek juga yang gambarnya. Ada Pak Nuk juga kan kemarin, kalau misalnya yang sesi panel Pak Nuk kan juga itu juga tim kesenian juga tuh. ya betul Pak. Kalau beliau sudah teruji ya, kalau saya masih biasa saja jadi ya. Siap Pak, siap. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada, kita Saya satu lagi Pak, terakhir Pak. Oh, ya, boleh Pak Somad ya. Iya. Ini apa namanya, obrolan santai aja ini. Kemarin ini Pak Piko ada apa obrolan sama Pak Aftian Pak kemarin Pak, terkait dengan yang IRGIS itu, apa namanya, kalau ini feedback Pak ya, jadi ya udahlah, namanya feedback kan. Tapi menarik juga IRGIS versinya Pak Aftian ya, yang IRGIS itu apa namanya, kesulitan untuk menggunakannya. Mungkin ya bisa kalau menurutku tak pikir-pikir mungkin ada dua Pak, apa namanya, opsinya. Yang pertama itu meskipun selama ini kalau aku lihat kan ada beberapa kali lokakarya untuk pemaketan ya, tapi untuk onboarding bagi pemaket versinya Pak Afdian itu kesulitan untuk IRGIS-nya, untuk setup IRGIS di lokalnya untuk mulai ikut pemaketan. Nah, mungkin bisa salah satu opsinya itu dibuatkan video tutorial gitu mungkin ya, yang bisa diikuti. Atau yang kedua, barangkali ada cara untuk apa namanya, membuat flow-nya itu lebih mudah gitu mungkin ya. Ya bukan berarti yang sekarang itu sangat sulit. Aku nggak tahu juga. Tapi kira-kira obrolannya gitulah Pak, ceritanya Pak. Ya baik Pak. Memang harus saya akui sih kalau IRGIS yang di zaman Pak Aftian itu jauh lebih mudah dari yang sekarang. Karena yang sekarang kita lagi mencoba memperbaiki alur yang dulu tidak sesuai. Kalau dulu kan penandatanganan paket itu ada di mesin ya. Sekarang itu tidak sesuai aturan kalau dilihat dari polisinya Debian. Jadi kita coba bawa penandatanganan itu di mesin lokalnya Dev, dan ternyata itu jadi bikin jauh lebih rumit. Nanti akan saya coba revisit lagi apa sih yang bisa disederhanakan di sisi pemaketnya. Sebenarnya selama mengembangkan IRGIS dari nol ini saya merasa Pak, kalau pemaketan Debian itu dibandingkan pemaketannya RPM sama Linux ya, dibandingkan dua itu saya sudah coba gali, itu Debian itu sangat rumit, sangat kompleks, tidak konsisten, dokumentasinya berantakan, dan apa ya Kak, saya harus bikin banyak corner case di IRGIS-nya untuk menangani berbagai jenis paket yang behavior-nya berbeda-beda. Bahkan sampai pengen nyerah, kenapa kalau kita pindah ke Arch Linux gimana gitu, karena di Arch Linux itu simpel banget pemaketannya, gampang.
Sampai kayak gitu Pak, anunya pusing. Tapi ya kita coba lanjut dulu dong. Kita coba lanjut. Nanti Ya, ini kan ada kalau di Debian itu kan ada beberapa jenis paket ya. Nanti ke depannya kita akan mencoba menyempitkan pengembangan kita ke jenis-jenis paket yang tertentu saja gitu. Lebih ke jenisnya yang ini, ikutin yang ini, jangan yang ini. Jadi kita nggak kecemplung lagi ke corner case yang bikin banyak masalah tadi. ya Pak. Mantap Pak. Ada lagi Pak Somad? Sudah saya tiketin Pak yang usulan Bapak tadi untuk onboardingnya nanti akan saya siapkan. Iya. Saya coba siapkan Mantap. halaman wiki dulu. Kalau halaman wikinya sudah oke, saya coba bikinin video nanti. Video YouTube gitu. Mantap. Terus Pak Slamet, kalau ada ide nggak apa? Kalau menurutku sih, kalau saya pribadi kalau sekarang tertarik untuk join lagi selain bosan ya, namanya, di posisi ya kerja gitu-gitu aja gitu. Terus juga menurutku sih kayak ya problem klasik ya, mencari talent di IT gitu susah gitu kan. Itu kan dari dulu tuh kayak gitu aja gitu kan. Nah, salah satunya menurutku ya dari proyek-proyek komunitas itu bisa inilah, meskipun apa, kalau masalah dampak besar kecil ya tergantung ya, tapi paling tidak bisa ikut kontribusi, bisa jadi wadah lah. Nah, ada ide nggak untuk sosialisasi proyek Blangkon gitu Pak? Iya, boleh Pak, boleh Pak. Jadi kan memang tujuannya kita sekaligus mau nyari talenta gitu ya buat bantu. Anggaplah nanti dia kalau emang dia punya potensi, dia bisa nyemplung ke pengembang blank on terus bantuin kita juga gitu ya. Betul Pak. Ya. Tapi maksudnya kalau selama ini kan semangatnya kan gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat, semangatnya itu rilis itu bonus aja gitu. Tapi misi utamanya itu ya jadi wadah untuk apa, pengembangan DM gitulah. Nah, ya intinya mau kecil apapun gitu ikut join di Blangkon, terus ikut apa, kegiatan-kegiatan mau di tim manapun gitu, di market lah, atau riset, atau humas, atau artwork, atau yang lain. Mungkin kita bisa bikin kayak project penerjemahan gitu ya. Kalau nggak salah dulu itu pernah juga kan nerjemahin, kita dulu punya ininya, fasilitasnya yang L localization, L10N atau L berapa N gitu, L11N. Ya itu jadi wadah komunitas, kita jadi komunitas untuk wadah orang-orang yang ya para teman-teman anak-anak muda untuk mengembangkan skill, atau sebenarnya kalaupun misalnya mengembangkan skill terlalu naif ya paling tidak berjejaring nggak gitu ya, saling kenal, nambah teman, itu kan bisa jadi ini ya, bisa jadi wadah untuk kayak teman-teman software yang teman-teman IT, terus bisa juga jadi wadah untuk networking. Jadi kita kalau misalnya mau industri ya perusahaan-perusahaan yang
bisa jadi portofolio gitu untuk teman-teman anak-anak muda untuk di CV-nya misalnya aktif di komunitas Blangkon paling tidak. Iya Pak. Itu Pak ceritanya. Iya Nah boleh itu Pak. mungkin kita salah satunya ya sosialisasi gitu ya, mungkin ke sekolahan. Nah kalau selama ini ada pengalaman nggak Pak, kayak misalnya kayak kita lebih efektif itu yang dilakukan itu kayak gimana gitu? Oh iya, pernah ada sih Pak, karena kan waktu itu kan juga pernah ikut tuh sosialisasi yang ya gerakannya Linux Go to School, gerakannya iGOS gitu ya. Pernah ikut juga gitu ya. Yang memperkenalkan yang mungkin saat ini ya Blank On memperkenalkan tapi bukan di sisi yang tadi ya, misalnya Blank On-nya, tapi lebih ke mungkin penggunaan misalkan FOSS ya, open source software-nya. Terus kita anggaplah siap kalau misalkan ya dalam tanda kutip lah kita melatih atau mungkin jadi pembicara di sana terkait ya open source itu. Mungkin seperti itu sih Pak. Tapi kita coba nanti ngobrolin lebih panjang lagi Pak di belakang Pak. Mantap. Ya Pak. Oke Pak. Kalau dari saya itu aja sih Pak. Iya Pak. Oke Pak, mungkin cukup ya. Karena tadi udah diputerin ya, Pak Bayu sudah selesai disampaikan, Pak Samsul juga demikian. Ya, tadi terakhir dari Pak Somad ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Tapi sebelum kita tutup, boleh mohon izin Pak Bayu, Pak Samsul mengaktifkan kamera, kita dokumentasi dulu. Ya, walaupun ini divideokan ya. Pak Bayu belum bisa on cam ya, Pak? Oke, kita Karena saya gelap jadi saya matikan nih kameranya. Wih, lagi di kosannya ini nih. Yuk. Kita tunggu Pak Somad, Masih mute Pak Bayu, masih mute. Saya gelap Pak. Iya, nggak apa-apa. Ternyata bukan Pak Bayu nggak join sendiri dia, bertiga. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Pak Samsul, Pak Piko, Pak Bayu, Pak Somad yang sudah hadir pada rapat kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita mungkin akan ngobrolin lagi satu pekan berikutnya ya terkait apa yang saat ini ya isu yang dituliskan ya di tiket. Oke, mungkin itu saja. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, terima kasih sama-sama Pak Piko.